saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami ingin Tuhan tidak hanya mendengar kuasa dari Engkau, tapi kami mau hidup di dalam kuasa-Mu. Sebab kami percaya Tuhan Yesus yang kami percayai bukan saja sanggup menyelamatkan kami dari maut, tetapi sanggup melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan yang membelenggu kami, dari setiap persoalan, kesulitan, tantangan yang sedang kami hadapi. Sebab nama Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, kasih setianya kekal adanya, bahkan anugerahnya kekal adanya. Dan kami mau Tuhan di sepanjang tahun ini, kami mau mengenal Engkau lebih lagi, dan kami mau hidup di dalam kuasa daripada nama-Mu, karena kami tahu Allah kami perkasa, ajaib dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk mengerti tentang kehendak dan maksud Tuhan pagi ini, agar kami semua dibangunkan dengan firman-Mu, agar kami semua diteguhkan, dikuatkan, dan kami punya pengharapan ada di dalam Engkau. Selama kami hidup, kami tetap bergantung kepadamu Tuhan. Berfirmanlah sekarang kepada setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian ya di awal yang tahun ini. Di hari yang ke-10, ada yang udah mulai capek, baru 10 hari melewati di tahun yang baru ini. Saya yakin tidak ya. Ada kekuatan, sukacita, bahkan Allah Emmanuel menyertai kita. Dari tanggal 1 sampai dengan 350-an hari lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu Pak Johan sudah berkata bahwa saat ini gereja-gereja bukan saja Emmanuel, tapi gereja juga menciptakan tema-temanya sendiri. Sebagai kekuatan mereka belajar dari sana bagaimana menjalankan kehidupan ini ya. Ada gereja besar memiliki tema tahun ini adalah tahun ledakan mujizat ya. Tahun ledakan mujizat. Ada juga yang memiliki tema tahun ini adalah tahun percepatan. Mungkin percepatan dari corona ini biar cepat selesai, ataupun mungkin ya percepatan Tuhan Yesus datang, ataupun ada hal-hal lain lagi kita tidak tahu. Tapi semuanya itu saya percaya bahwa untuk mendorong mereka semakin mengenal dengan Tuhan. Dan juga ada gereja yang mengatakan bahwa memiliki tema bahwa the year of integrity ya. Saya tidak mengerti ya apa maksudnya itu ya. Tapi saya percaya bahwa bilang tahun ini adalah tahun integritas seperti itu. Pak Johan minggu lalu juga sudah berkata bahwa tahun ini kita belajar ya. Mari kita belajar talk about Jesus. Mari kita belajar siapa itu Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu akan membangun kerohanian kita, memberikan kita kekuatan pengharapan dalam melewati hari-hari yang Tuhan berikan yang tidak menentu ini. Kita buka bersama di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, saya mengajak kita semua baca bersama-sama di satu ayat ini ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Inilah yang menjadi kekuatan kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat sedikit ya dari kitab Nabi Yesaya ini. Ketika Yesaya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, Yesaya dipilih Tuhan untuk melayani di kerajaan Yehuda pada saat itu. Setelah masa kejayaan Salomo, Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara yang biasa disebut Samaria atau Efraim, dan juga kerajaan utara yaitu kerajaan Yehuda. Dan Yesaya diutus untuk melayani di kerajaan Yehuda pada saat itu. Dalam pelayanan Nabi Yesaya ada 4 raja, tetapi yang paling menonjol dalam pelayanan Nabi Yesaya ini adalah Raja Ahaz dalam pemerintahannya. Ahaz ini menggantikan Yotam ayahnya. Ahaz ini berbuat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia membuat patung-patung untuk para Baal, dan juga dia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban. Itu sesuatu yang menajiskan.
Dan inilah Yesaya diutus untuk melayani di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan pada saat itu. Tapi ada hal yang lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa Yesaya menubuatkan tentang Emmanuel, bahwa telah lahir bagi kita seorang anak dan namanya disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Konteks pada saat itu begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tahun 734 itu kerajaan Asyur mulai ekspedisi atau ekspansi militer, mulai mereka masuk ke Laut Tengah, dan di situ mereka menguasai Tirus dan juga sampai ke Gaza di Mesir pada saat itu. Melihat hal itu, kerajaan utara, bahkan kerajaan Aram juga mulai merasa dirinya diancam, termasuk juga kerajaan Yehuda. Dan akhirnya kerajaan utara ini atau Israel, Raja Israel bersama Raja Aram datang bertemu dengan Raja Ahaz untuk meminta koalisi atau kerjasama untuk melawan Asyur pada saat itu yang sudah mulai mengancam keberadaan wilayah mereka. Kedatangan Raja Israel dan Raja Aram untuk bertemu dengan Ahaz ini ditolak oleh Ahaz, untuk berkoalisi ditolak oleh Ahaz. Datanglah firman Tuhan dari Nabi Yesaya ini, dan karena ditolak oleh Ahaz, raja yang memerintah di Yehuda pada saat itu, akhirnya Raja Aram dan Israel ini berusaha untuk bersepakat ya, mereka menjatuhkan Raja Ahaz dan kerajaannya dengan mengepung kota Yerusalem. Mendengar hal itu, sudah dikhotbahkan Pak Johan mungkin di bulan Desember di awal Natal itu, bahwa kita lihat di pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dikatakan seperti ini. Dan katakanlah kepadanya, di 7 ayat 2 dikatakan, lalu diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ini adalah ketakutan Raja Ahaz ketika mendengar bahwa Raja Israel dan Raja Aram hendak menjatuhkan kerajaannya. Hatinya dan hati raja, seorang raja, hati Ahaz dan hati rakyatnya, mereka ketakutan seperti angin yang bergoyang. Pergilah Nabi Yesaya ini untuk menguatkan Nabi Ahaz. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Di tengah-tengah kegelisahan itu, yang perlu kita pelajari pagi ini yang pertama, bahwa siapakah Yesus itu? Dialah penasehat ajaib, wonderful counselor atau Peleyasa ya dari bahasa Ibrani-nya. Yesus adalah penasehat ajaib. Di tengah-tengah kecemasan Ahaz yang dialami pada saat itu, datanglah Nabi Yesaya untuk menguatkan Nabi Ahaz. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang kau pikirkan itu tidak akan terjadi. Itu cuma sekedar perencanaan doang, karena Nabi Yesaya bahwa itu tidak, Nabi Yesaya berkata itu tidak akan pernah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai penasihat ajaib bagi kita. Kata penasihat itu muncul di 2 Raja-Raja pada saat Daud membutuhkan seorang penasehat. Biasanya penasehat itu dibutuhkan oleh seorang raja, karena dia adalah seorang pemimpin, banyak tantangan, dan juga dia harus mengambil keputusan-keputusan yang baik. Untuk mengambil keputusan yang baik itu diperlukan penasehat ajaib. Dan yang begitu ajaib adalah Yesus adalah Raja penasehat ajaib kita. Allah sudah mengangkat kita ke posisi yang lebih tinggi, dan kepada kita diberikan penasehat ajaib, sehingga saudara tahu, di dalam Yesus kita tidak pernah kekurangan hikmat. Di dalam Yesus kita tidak pernah kekurangan nasihat. Allah penasehat ajaib akan memelihara kita, memampukan kita, membawa kita kepada kekuatan-kekuatannya. Di dalam Yesus ada penasehat ajaib. Itu yang kita pelajari pagi ini. Siapakah Yesus itu? Dialah penasehat ajaib, wonderful counselor. Mengapa kita butuh penasehat ajaib? Karena terlalu sedikit yang kita ketahui, dan masih terlalu banyak yang perlu kita pelajari. Itulah sebabnya kita butuh penasehat ajaib dalam setiap kehidupan kita. Yesus mengangkat kita menjadi kerajaan, anak kerajaannya, dan kepada kita diberikan seorang penasehat ajaib. Itu luar biasa. Itu perkenaan Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya. Di tengah-tengah kebingungan yang dialami oleh Ahaz pada waktu itu, datanglah Nabi Yesaya berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetapi Nabi Ahaz tidak mau mendengarkan Yesaya pada saat itu. Bahkan yang dia lakukan adalah meminta Asyur untuk menjadi koalisi berperang melawan Raja Israel dan Aram. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketakutan, kecemasan yang dialami oleh Ahaz pada saat itu, mengapa dia tidak membutuhkan nasihat dari Tuhan? Allah mengutus Nabi Yesaya,
Begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sudah melihat kekuatan Asyur untuk menaklukkan kerajaan utara Laut Tengah pada saat itu. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, karena kekuatan Asyur sudah dia lihat, tidak peduli siapapun yang datang untuk menasihati dia. Yang penting, kekuatan yang aku lihat di depan ini, inilah yang menjadi koalisiku. Ini menggambarkan kehidupan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada kekuatan di depan, ada orang di depan. Sepertinya ini menjamin kehidupan saya. Sepertinya ini membuat saya menjadi sukses, kedudukan saya mulai berhasil. Hati-hati, minta nikmat daripada Tuhan. Kita melihat Raja Ahaz ini. Dia tidak peduli dengan teguran Nabi Yesaya, tapi dia memilih untuk mengandalkan mengandalkan Asyur pada saat itu. Tapi begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dia berkoalisi dengan Asyur, Asyur perlahan-lahan menguasai kerajaan Yehuda tanpa perlu perang. Kebayang gak sih, udah dikepung oleh saudara sendiri, yaitu kerajaan utara. Terus orang yang kita minta untuk bekerja sama, berkoalisi dengan kita untuk melawan musuh-musuh itu, perlahan-lahan mulai menguasai kita. Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Tapi nanti kita akan pelajari di bagaimana Allah yang perkasa itu bekerja bagi kehidupan kerajaan Yehuda. Yang perlu kita lihat yang pertama bahwa ketika keadaan kita terhimpit dengan kecemasan, kekhawatiran, jangan berdiam diri, fokus pada diri kita sendiri, jangan. Tapi fokuslah kepada Tuhan, Sang Penasihat ajaib itu bagi kita. Ketika mungkin kita dibawa ke persidangan seperti semalam kami belajar dari Stefanus yang dikotbahkan oleh Ibu. Mungkin kita berada di bawah tekanan seperti kerajaan Yehuda pada saat itu. Kita berada di suatu yang mungkin sulit bagi kita untuk mengambil keputusan. Bagaimana kita harus menjawab ya saudara ya? Allah yang kaya dengan hikmat akan memelihara kita, memenuhi kita, memampukan kita untuk berjalan dalam harapan-harapan yang pasti di dalam Tuhan. Yesus adalah penasihat ajaib bagi kita. Dialah wonderful counselor. Jangan merasa sedih. Kalau Tuhan memanggil orang-orang di sekitar kita untuk memberikan nasihat kepada kita, menegur kita, bersukacitalah untuk hal itu. Karena jangan sampai yang Maha Kuasa panggil, itu beda ceritanya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan genting apapun yang kita alami, kita perlu penasihat ajaib. Karena kita berada di dalam Tuhan Yesus itu, maka kita tidak pernah kekurangan hikmat, kita tidak pernah kekurangan nasihat. Allah terus akan mengajarkan kita. Karena hikmat daripada Allah itu hikmat yang agung, yang memampukan kita, membela kita, menolong kita dalam hal apapun di setiap kehidupan kita. Dan yang kedua yang kita pelajari, siapakah Yesus? Masih di ayat yang kelima bagian yang berikut bahwa dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, dan yang kedua Allah yang perkasa. Baik, siapakah Yesus itu? Yang pertama penasihat ajaib, dan yang kedua dialah Allah yang perkasa. Dari bahasa aslinya itu El Gibor. Dalam konteks ini lebih tepat diterjemahkan bahwa Allah adalah pahlawan perang. Pada saat itu kondisi sedang ada dalam perang. Kerajaan Yehuda sedang berada di bawah tekanan karena diancam oleh kerajaan Aram dan juga kerajaan Israel. Koalisi bersama dengan Asyur, perlahan-lahan pun Asyur mulai menguasai mereka sampai ke Raja Hizkia. Raja Hizkia itu mulai berusaha untuk melepaskan diri dari koalisi dari Asyur pada saat itu. Dan di pasal yang ke-7 ayat 4 itu sudah dikatakan bahwa ketika dalam keadaan ketakutan seperti itu, Yesaya menjumpai Ahaz dan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ancaman daripada Raja Aram dan Israel itu tidak akan terjadi. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-7. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resim ialah kepala Damsyik. Dan 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Perencanaan itu tidak akan terjadi di kerajaan Yehuda.
Ada pembelaan Tuhan yang luar biasa di sini. Allah yang perkasa, dialah pahlawan perang. Dan di pasal yang ke-8 ayat 23 itu dikatakan bahwa tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, ini kerajaan utara, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut dan seberang sungai Yordan wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikepung oleh saudara sendiri, terus dikuasai oleh koalisi. Itu sesuatu hal yang benar-benar berada di dalam kekelaman. Sehingga di ayat yang ke-91 itu, pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, kata kegelapan itu dari kata Sheol, di mana dunia orang mati. Apa yang ada di dunia orang mati? Tidak ada pengharapan. Mereka hanya menangis untuk minta pembelaan, tetapi tidak ada pembelaan. Tetapi ajaibnya di sini, di tengah-tengah kegelapan yang dialami oleh kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, Yesaya datang untuk memberikan penegasan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Kekelaman yang mereka alami, mereka mempunyai Allah yang perkasa, luar biasa. Sekalipun bangsa Yehuda, bangsa Israel berada dalam kegelapan, tetapi bagi mereka ada Allah yang perkasa yang akan memberikan terang, memimpin, memelihara mereka, memulihkan mereka sampai Sion dipulihkan dan semua mengalami kedamaian. Keperkasaan Tuhan telah ditunjukkan dalam diri Yesus Kristus. Ketika kehadirannya di dunia ini tidak hanya menyembuhkan banyak yang sakit, memulihkan mereka yang terluka, tetapi keperkasaan Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Yesus di kayu salib, mati turun ke dalam kerajaan maut dan membuktikan kemenangannya di hari yang ketiga. Itu meyakinkan kepada kita bahwa sekalipun saat ini kita berada di dalam kekelaman, sekalipun saat ini mungkin kita berada dalam bayang-bayang kematian, masih ada terang yang akan memimpin kita, memelihara kita, masih ada kuat kuasa Tuhan yang akan memampukan kita dari setiap kekelaman-kekelaman yang kita lewati. Sama seperti kerajaan Yehuda pada saat itu. Di tengah-tengah kekelaman itu, kegelapan itu, ada janji Tuhan, El Gibor, Dia Allah yang perkasa, Dialah pahlawan perang, Dialah yang akan berdiri di depan kita untuk membela kita, memelihara kita. Dalamkah hidup kita saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Atau mungkin sedih bangetkah hidup ini? Atau mungkin kita punya musuh tapi bukan orang atau manusia. Situasi, kondisi yang mengambil sukacita kita, kondisi yang mengambil pengharapan kita di dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus telah memberikan bukti, meyakinkan kita bahwa sekalipun aku tidak melihat jalan Tuhan hari ini, tetapi hatiku percaya bahwa janji kasih setia Tuhan akan terus memelihara dan menerangiku dalam hal apapun dalam kehidupan ini. Kita punya janji. Saya berdoa agar sepanjang tahun ini kita berusaha untuk mengenal Yesus, agar kita dipelihara dengan nasihat-nasihatnya yang ajaib, kita dipelihara dengan keperkasaannya yang luar biasa, dan kita tidak hanya mendengar kuasa Tuhan dari orang lain, tetapi biarlah itu yang kita alami dari setiap kehidupan kita, hari lepas hari, agar bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga yang kita pelajari, siapakah Yesus itu? Di situ dikatakan bahwa dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Dia Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini sebutan Bapa yang kekal ini digambarkan di pembukaan kitab Nabi Yesaya. Kalau kita lihat ke belakang, di pasal yang ke-1 ayat 2 itu dikatakan seperti ini. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Bapa yang kekal di situ digambarkan bahwa hubungan seorang bapa di dalam keluarga, di mana dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kebutuhan rumah tangganya. Dan itulah pemeliharaan Tuhan Allah yang ajaib terhadap Israel. Allah memelihara mereka di padang gurun selama 40 tahun. Allah memelihara mereka dengan keajaiban-keajaiban, dan Tuhan sepertinya curhat, tetapi mereka tidak mengenal aku seperti itu. Dan Bapa yang kekal itu sekalipun ada dalam kegelapan seperti itu, kasih Tuhan kekal masih berlaku bagi kehidupan Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar-benar perjuangan ya, bagaimana memikirkan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi sebagai bapak-bapak gitu kan. Saya percaya bahwa malam itu bapak-bapak sebelum tidur mikir, besok ada penghasilan gak ya Pak Roni ya? Bagaimana Pak Arnold, beratkah perjuangannya?
Katanya harus survive gitu kan, biar kelihatan keren. Emang Pak Arnold aja yang bisa ngomong Inggris kan. Bapa yang kekal itu memiliki arti bahwa Allah bertanggung jawab penuh atas kebutuhan kita. Tetapi Bapa yang kekal juga, Dia bukan sebagai berjuang untuk membela kita, memelihara kita, tetapi Dia juga berdiri sebagai pembela bagi orang-orang yang lemah, miskin dan papa. Itu sesuatu yang luar biasa terjadi, yang saya dapat nikmati dari berkat firman ini. Jujur ya, saya sebagai anak muda kadang berperan jadi dua, jadi bapak, jadi ibu juga kadang-kadang ya. Iya, karena biasanya ibu-ibu sebelum tidur itu mikir, di kulkas itu ada apa ya, kira-kira besok saya mau masak apa. Terus kalau seandainya nggak ada, kurang satu bumbu pun pasti pagi-pagi bangun, terus pergi ke pasar cari. Begitu ya Mbak Ririt ya. Biasanya memikirkan besok mau masak apa. Nah saya itu seperti itu, besok mikir mau makan apa gitu kan. Kan gitu, malam-malam itu kepikiran, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Tapi pemeliharaan Tuhan ketika melihat firman ini ya, Dia adalah Bapa yang kekal. Dia cuma sebagai tanggung jawab atas hidup saya, tetapi Dia juga membela saya ketika saya merasa seorang diri. Dia juga sebagai pembela saya ketika saya berada di dalam kekelaman sekalipun. Dia berdiri di depan sebagai Bapa yang kekal, memelihara dan membela saya. Itu sesuatu yang luar biasa, itu perkenanan Tuhan. Mintalah agar Bapa yang kekal ini kuasanya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Memang sih hidup ini penuh dengan perjuangan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat mungkin orang-orang di sekitar kita, baik suami ataupun istri, mungkin mereka kehilangan kasih atau kurang mengasihi kita, sepertinya semakin hari semakin pudar. Jangan sedih, karena mereka manusia. Mereka punya keterbatasan, tapi saya percaya bahwa manusia yang terbatas pun mampu memberi yang terbaik buat dirinya, buat orang-orang di sekitarnya. Apalagi Dia Allah di surga yang tidak pernah terbatas. Dia Bapa yang kekal, kasihnya kekal, anugerahnya kekal, berkatnya kekal dalam setiap kehidupan kita. Itulah pengertian Bapa yang kekal. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Suatu saat mungkin orang-orang di sekitar mengecewakan kita, tapi kasih Tuhan kekal akan memelihara kita. Kita berdoa agar Tuhan memenuhi kita dengan kekayaan kasih-Nya, agar kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena kita punya Bapa yang kekal. Kasih, kesetiaannya, janjinya kekal terjadi dalam kehidupan kita. Pandanglah kepada Bapa yang kekal itu, karena kasih rahmat-Nya itu kekal adanya bagi setiap kehidupan kita. Itu yang kita pelajari pagi ini. Siapakah Yesus itu? Yang pertama, Dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan yang terakhir, Dialah Raja Damai. Yang terakhir, Dialah Raja Damai, Prince of Peace, Sar Salom gitu dari bahasa aslinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ditarik dalam konteks ayat pada saat itu, memang bangsa Yehuda tidak pernah mengalami kedamaian, karena di kondisi kehidupan mereka itu digambarkan pada ayat pasal 1 ayat yang ke-23. Pasal 1 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan seperti ini. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Putri di ayat 8, Putri Sion tinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. Itu menggambarkan kehidupan mereka begitu sunyi sepinya. Tidak ada kedamaian di sana. Sehingga di pasal yang kedua, Tuhan menjanjikan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Bukan cuma mereka sunyi sepi mereka, karena para pemimpin-pemimpin mereka di ayat yang ke-21 sampai 23 di pasal 1 itu dikatakan seperti ini. Bagaimana ini kota yang dulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Pemimpin yang bertindak seperti itu pasti bawahannya tidak akan mengalami damai sejahtera. Atau dengan kata lain begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak mencapai standarnya Tuhan, tidak ada kedamaian di dalam hati kita. Tapi yang menjadi berita baik adalah Yesus sumber damai sejahtera telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan itu akan terus memelihara hubungan kita dengan Bapa, sehingga tidak ada rasa minder, malu di dalam kehidupan kita, agar kita mau kembali dan fokus kepada tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam keadaan bangsa Yesus sudah seperti ini, janji tentang Raja Damai dinyatakan. Memang benar, kamu sedih ketika kau berada di dalam kekelaman. Itu pasti.
Semua orang yang mengalami kesusahan mungkin itu bisa kekurangan damai sejahtera, bisa kehilangan damai sejahtera. Itu yang dialami oleh Yehuda saat itu. Tetapi di tengah-tengah kegelapan, kegelisahan, kesedihan yang mereka alami, Yesaya maju dan berkata bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yaitu telah lahir seorang putra, dialah Raja Damai. Dia adalah Raja Damai sebagai pembelamu antara dirimu dengan Tuhan. Israel adalah anak kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Tapi Allah mempermalukan bangsa Israel dengan mengutus bangsa kafir untuk menjajah Israel. Itu sesuatu yang itu sesuatu yang benar-benar benar-benar menjijikan bisa jadi, tapi itu suatu benar-benar membuat kita tidak berdaya. Kita seorang anak Tuhan, tetapi Tuhan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk mendidik kita. Itu suatu tamparan yang keras karena kekerasan hati bangsa Israel. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saja kehidupan kita seperti ini. Tuhan bisa memakai orang-orang di luar sana untuk membentuk kita, mendidik kita. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kerajaannya, kita hidup sebagai anak-anak kerajaannya, yang menikmati damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan, yang ilahi, yang dari surga itu. Karena ketika kita sudah jauh berpaling dari Tuhan, percaya akan sulit bagi kita untuk kembali. Itu percaya, sulit bagi kita untuk kembali. Tapi ketika kita mau fokuskan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita, menjadi saksi. Bahkan perkataan-perkataan yang kita berikan kepada orang-orang itu meneguhkan, karena kita adalah anak-anak damai. Yesus menjadi sumber pendamai antara kita dengan Allah. Berjalanlah hidup dalam kedamaian, karena itulah yang dikehendaki, itulah yang mencirikanmu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya menubuatkan Yesus belum lahir, karena Yesus lahir itu 700 tahun setelah nubuatan Yesaya. Tapi di situ Yesaya berkata seperti ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu berarti sesuatu yang sudah terjadi. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda sedang mengalami kegelapan pada saat itu. Ada begitu kesulitan, persoalan yang terjadi, ketakutan. Yesaya ingin menyampaikan, sekalipun belum terjadi, tetapi itu telah terjadi untuk menguatkan bangsa Yehuda agar mereka berpandang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita belum lihat janji Tuhan di depan kita. Kadang-kadang kita belum tahu pengharapan-pengharapan apa yang terkandung di balik setiap kehidupan ini. Tuhan berfirman kepada kita, Yesus telah lahir bagimu. Pengharapan, janji telah disediakan bagi kita. Pandanglah kepada Tuhan. Jangan pernah sedih, jangan pernah sesal dengan kehidupan ini. Pandanglah Tuhan sampai kau dapat pengharapan itu di dalam kehendak dan kuasanya. 4 kebenaran ini biarlah menguatkan dan meneguhkan kita untuk melewati hari-hari yang Tuhan berikan. Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari pandanglah Yesus sebagai penasehat ajaib kita. Dia tidak pernah kekurangan cara, kekurangan hikmat untuk menolong, menguatkan kita. Dan yang kedua, Dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Dialah yang berperang melawan setiap perang-perang, persoalan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Dia Bapa yang kekal, kasihnya kekal, janjinya kekal, kesetiaannya kekal dalam setiap kehidupan kita. Dan yang keempat, Dialah Raja Damai kita. Dia sanggup memberikan kita kelegaan, kedamaian di balik setiap persoalan yang kita alami. Hidupilah kebenaran ini dan nikmatilah kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa kiranya setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan, mengalami kuasa, kehendak, dan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu siapa yang kami percayai. Engkau Allah penasehat ajaib bagi kami. Engkau Allah yang perkasa. Kasih setiamu kekal bagi kami. Dan Engkaulah sumber kedamaian kami anak-anak. Dimuliakanlah Engkau Bapa dalam setiap kehidupan kami. Satu hal yang kami rindu, kalau Tuhan beri kami hidup sampai saat ini, kami ini melakukan yang terbaik sebagai penyembahan kami yang kudus kepadamu Tuhan. Ini doa kami